Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Susuk Berkarat. Cerita kali ini memasuki part yang kedua. Cerita kali ini juga masih tetap ditulis oleh akun yang bernama Caleng Oleng. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Linknya saya akan taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Tamu di tengah malam. Sejak sore tadi, Bidan Ida pergi ke rumah seorang pasien, seorang ibu-ibu yang akan melahirkan. Ibu itu merasa perutnya mendadak mulas. Saking sakitnya ia tidak bisa pergi ke rumah ibu bidan. Dan suami ibu itu meminta agar Bidan Ida mau menolongnya untuk datang ke rumahnya. Sampai pukul 12, ibu bidan belum juga kembali ke rumah. Siti merasa begitu cemas menanti kedatangan Ibu Ida. Dia menunggu di ruang tamu yang hanya diterangi oleh lampu templok. Tiba-tiba, dia mendengar pintu ada yang mengetuknya. Pikirannya mungkin Ibu Bidan sudah kembali pulang. Dia segera membuka pintu, namun tidak ada seorang pun di sana. Siti merasa penasaran, maka ia keluar untuk melihat siapa yang sudah mempermainkannya. Baru saja dia berniat untuk mencari, secara tiba-tiba dirinya disergap dari belakang. Setelah itu dia merasa ada sesuatu yang dikurungkan ke kepalanya seperti sebuah karung. Siti meronta sekuat tenaga, namun ada orang lain lagi yang membuat Siti terpaksa tertidur di lantai. Setelah itu, tubuh Siti dipaksakan masuk ke dalam karung secara keseluruhan. Kini tubuhnya terasa ditekuk agar bisa masuk. Setelah itu, karung pun diikat dengan erat. Siti merasa sulit untuk bergerak dan napasnya pun mulai sesak. Rasa perih dari luka-luka yang belum kering seluruhnya membuatnya semakin tersiksa. Siti merasa tubuhnya diangkat ke atas batu dan dia dibawa beberapa meter jaraknya. Kemudian dia dilempar ke sebuah bak yang menurutnya sebuah mobil bak terbuka. Mobil melaju menembus gelapnya malam. Terasa menanjak, terasa berkelok-kelok. Kemana mereka akan membawaku? Dia membatin, inikah akhir hidupku? Dan Siti pun menangis. Kembali terbayang dalam ingatannya saat Caraka meminangnya untuk menjadi istrinya. Dia begitu gembira karena memiliki seorang suami anak orang terpandang. Namun apa yang dia bayangkan tidak seindah kenyataannya. Dia harus menerima nasibnya sebagai pembantu dalam keluarga Pak Kades yang terhormat. Mobil pun berhenti, seseorang menarik karung yang membungkus dirinya. Sekali lagi, dia merasa tubuhnya diangkat di atas bahu seseorang. Kemudian Siti merasa tubuhnya melayang di udara. Sejenak kemudian, brus! Tubuhnya merasa jatuh dan menggelundung. Kemudian terhenti pada sebatang pohon. Siti benar-benar menderita. Tubuhnya sudah terasa kaku karena harus menekuk di dalam karung. Dia sama sekali tidak dapat bergerak. Untuk meminta tolong pun, dia belum bisa karena bibirnya masih tebal dan berat. Tidak ada yang dapat ia lakukan selain pasrah menerima takdir yang akan segera ia temui. Dia hanya berdoa agar ada keajaiban yang datang menolongnya. Malam hampir pagi. Siti masih bisa mendengar suara mesin dari mobil entah dari mana. Suara yang kadang-kadang datang, kadang-kadang menghilang itu sepertinya dari atas sana. Jadi dia juga berpikir, mungkin saat ini dia berada di dalam jurang, setelah orang yang mengangkatnya melemparkan tubuhnya. Seekor kucing berbulu hitam datang menghampiri onggokan karung. Berkali-kali binatang itu mengendus-endus bau busuk dari tetesan nanah di tubuh Siti. Kucing itu sepertinya tahu cara melihat isi karung tersebut. Dia menggunakan gigi-giginya yang tajam untuk menarik tali yang mengikat
karung tersebut. Tidak beberapa lama kemudian ikatan itu berhasil dilepasnya. Kemudian suara kucing itu mengeong, terdengar seperti sebuah perintah, bukan ancaman. Terbukti saat kaki Siti keluar, kucing itu hanya memperhatikannya saja. Siti dengan susah payah terus bergerak agar bisa keluar dari dalam karung. Usahanya pun berhasil. Kini dia dapat bernapas lega. Matanya memandangi sekelilingnya yang hanya terdapat pohon-pohon besar, yang membuat tempat itu sangat gelap gulita. Tapi biarlah ia ada di mana, yang penting sekarang sudah terbebas dari siksaan terbelenggu di dalam karung itu. Kini dia tahu suara-suara mesin yang ia dengar sejak semalam. Siti memandang lampu-lampu mobil yang terlihat di atas jalan sana. Kucing berbulu hitam masih berada di dekatnya. Siti mengelus binatang yang telah menolong membebaskannya itu. Kedua bola mata kucing itu berwarna merah, seperti menyala dalam gelap. Siti mencium makhluk lucu tapi menyeramkan itu. Kucing itu seketika meronta lepas dari pegangan Siti dan berjalan perlahan beberapa langkah, kemudian berhenti tepat pada sebuah pohon besar. Siti berpikir tidak ada salahnya dia berteman dengan binatang lucu ini. Maka dia pun segera mengikuti dan duduk pada akar sebuah pohon besar itu. Kucing hitam itu tiba-tiba lenyap dari pandangan Siti. Aneh, pikirnya, dan dia pun berusaha mencarinya. Namun Siti tidak menemukan kucing tadi yang seolah raib ditelan bumi. Angin bertiup cukup kencang, pohon-pohon besar pun bergoyang-goyang. Sesekali terdengar derak ranting kering yang seperti terinjak kaki seseorang. Siti mulai menduga-duga apakah yang akan menghampirinya binatang atau manusia, dan suara langkah itu terasa semakin dekat. Meski dalam gelap, mata Siti masih bisa menangkap bayangan hitam dan tinggi seukuran manusia. Dan ketika semakin dekat, Siti dapat melihat dengan jelas kalau bayangan tadi adalah sosok seorang wanita. Ternyata ada orang rupanya. Kamu siapa, anak manis? Wanita tadi bertanya pada Siti yang masih keheranan, sebab ternyata di dalam hutan ini juga ada orang lain selain dirinya. Wanita itu duduk pada sebuah akar pohon sambil memperhatikan wajah Siti yang kulitnya telah mengelupas. Apa yang sudah terjadi sama kamu, anak manis? Tanya wanita itu lagi. Namaku Siti, aku terkena musibah dan aku merasa ada orang yang telah membuangku. Jawab Siti hanya di dalam hati. Pasti mereka jijik melihat wajahmu. Iya, Nyi. Bahkan mereka menghina dan juga mencaciku. Mereka juga mengusirku. Wanita itu seperti mendengar suara hati Siti. Iya, aku mengerti. Sebab aku juga telah mengalami hal seperti kamu. Tapi kamu jangan berkecil hati ya. Masih ada kesempatan untukmu membalaskan rasa sakit hatimu itu. Sampai di situ wanita parubaya tadi menyentuh lengan Siti, mengajaknya berdiri, dan setelah itu dia mengajak Siti ke sebuah gubuk kecil yang berada di tengah hutan tersebut. Nah, ini gubukku. Bertahun-tahun aku tinggal sendirian di sini, kata wanita itu, mempersilahkan Siti untuk masuk. Setelah itu dia mengambil air untuk minum dan sepiring nasi. Sepertinya kamu belum makan sejak semalam. Kamu tidak makan dan juga minum. Nah, makanlah, hanya ini yang aku punya. Siti kemudian mengangguk, lalu dia mulai meneguk air. Kemudian makan sedikit demi sedikit karena mulutnya masih terasa sangat sakit. Setelah matahari sudah meninggi, barulah dia melihat kalau tempat ini tidak seseram yang ia bayangkan. Udara yang sejuk dan jauh dari kebisingan. Mungkin ini tempat yang sangat cocok bagi dirinya untuk menghindari cemoohan, caci maki, dan hujatan orang-orang. Siti tertegun demi melihat wajah wanita parubaya yang telah menolongnya. Wajahnya begitu sangat cantik dan sungguh mempesona. Dia merasa heran, kenapa wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Nyai Yunda berada di tempat terpencil seperti ini, tempat yang mungkin masih terdapat binatang buas. Nyai Ayunda itu dengan penuh kasih sayang dan juga telaten, dia merawat luka-luka Siti. Hingga dalam waktu 2 minggu saja Siti sudah merasa baik.
Bahkan kini dia bisa berbicara dengan lancar, sehingga Nyi Ayunda merasa sangat senang. Ada sesuatu yang akan aku ceritakan. Ini terjadi sekitar 15 tahun yang lalu. Kemudian, Nyi Ayunda ini pun menceritakan sebuah kisah tentang dirinya sampai dia berada di tempat ini. Ayunda memang seorang gadis yang berparas cantik dan menawan. Hingga dalam usianya yang masih sangat belia, dia sudah menjadi banyak rebutan kaum Adam. Kebetulan juga keluarga Ayunda ini termasuk keluarga yang berkecukupan, maka yang melamar dia pun kebanyakan dari golongan ningrat. Ada seorang pemuda anak seorang saudagar yang kaya raya dan sangat terkenal di wilayah desa maupun kota. Pemuda itu adalah Barata. Dia bertubuh kurus kerempeng, sungguh bertolak belakang dengan sang ayah yang bertubuh tambun. Barata tergila-gila melihat kecantikan Yunda. Dia meminta sang ayah untuk meminang Yunda, yang kala itu sudah menjalin hubungan dengan Ilyas. Ayah dari Barata mengirimkan utusan kepada keluarga Ayunda, yang isinya bahwa Barata ingin melamar Yunda. Yunda tentu saja menolak, karena bagaimanapun juga dia sudah mencintai Ilyas. Untuk menghindari sifat yang manja dan semena-mena, maka Yunda segera dinikahkan dengan Ilyas. Tapi Barata bukan berhenti di situ saja, ataupun bukan berhenti berharap, malah dia bertindak di luar dugaannya. Ilyas hampir meregang nyawanya ketika sore itu baru hendak pulang dari ladang. Mereka, Barata dan juga dua anak buahnya, mengeroyok dan juga menganiaya Ilyas. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Barata menculik Yunda. Dia dibawa ke sebuah rumah kosong milik keluarga Barata. Barata berusaha untuk menggagahi Yunda, namun dengan beraninya Yunda menendang Barata hingga terjenggang ke belakang dan kepalanya membentur tembok. Barata kemudian menyuruh dua orang anak buahnya untuk mengikat Ayunda pada sebuah pohon. Kemudian mereka ini mengumpulkan kayu bakar. Setelah itu mereka mulai menyusun kayu-kayu bakar di dekat Ayunda itu, yang kini mulai panik. Barata sebenarnya hanya berniat untuk menakut-nakuti Ayunda itu saja. Tapi salah seorang anak buahnya sudah kepalang tanggung. Dia menyiramkan minyak tanah ke tubuh Yunda. Maka ketika Barata membakar kayu itu, api segera menyambar pakaian Yunda hingga membakar tubuhnya pula. Barata terkejut. Dia memerintahkan anak buahnya untuk segera memadamkan api itu. Namun terlambat karena untuk mengambil air dari dalam rumah butuh waktu yang cukup lama. Maka ketika api berhasil dipadamkan, kondisi sudah melemah. Sementara itu Barata dan kedua anak buahnya pun mereka ini panik. Mereka bingung melihat kondisi Yunda yang sudah nampak kosong. Mereka pikir sebentar lagi perempuan itu pasti akan meninggal. Maka mereka pun segera menggali tanah dan mengubur hidup-hidup tubuh Yunda ini. Namun kematian belum saatnya tiba. Yunda merasa ada tangan kokoh yang menariknya dari luar, dan tubuh Yunda berhasil keluar dari liang lahat. Setelah Nyi Yunda ini tersadar kalau dirinya ini masih hidup, dia pun mencari-cari siapa atau makhluk apa yang memiliki kekuatan sebesar itu. Wah, kau masih hidup, hai perempuan? Suatu suara besar menggema menggetarkan kendang telinganya. Nyi Yunda kemudian memandang sosok makhluk tinggi besar itu dan hitam legam. Nyi Yunda tersurut mundur. Dia tidak tahu makhluk apa itu sebenarnya. Kau jangan takut, hai perempuan. Aku akan menolongmu. Aku akan membebaskanmu dari segala penderitaanmu. Ikutlah bersamaku. Kau akan tahu betapa aku memiliki kesaktian yang jarang ada tandingannya. Perintah makhluk itu. Sejenak, Nyi Yunda ini ragu. Namun setelah mengingat penderitaannya, maka dia pun bertanya. Ampun Tuan Raksasa, namaku Yunda. Kalau boleh tahu siapakah Tuan dan makhluk apakah Tuan ini? Tanya Yunda dengan perasaan kalut dan benar-benar takut. Aku adalah penguasa hutan Cadas Pangeran. Orang-orang menyebutku Raja Alam Arwah. Siapapun yang masuk wilayah ini, aku jamin tidak ada yang bisa keluar dalam keadaan hidup-hidup. Hahaha.
Tapi setelah aku melihat penderitaanmu, aku berubah pikiran. Aku akan mencabut nyawa ketiga orang yang telah menguburmu lewat tanganmu. Ayolah, kita ke tempatku. Bagi Yunda tidak ada pilihan selain mengikuti keinginan makhluk yang disebut Raja Alam Arwah. Nyi Yunda melanjutkan ceritanya sampai ia sembuh dari luka bakar. Bahkan kini wajahnya secantik Dewi Kayangan. Sang penguasa alam arwah memberikan suatu keajaiban. Secawan darah yang telah ditambahkan ramuan telah membuat wajah Nyi Ayunda ini dari yang semula buruk rupa menjadi cantik menawan. Dan sang penguasa juga memberikan sebatang besi kuning sebesar jarum. Besi kuning itu juga bisa disebut susuk atau pelet. Tidak seorang pun pria yang akan mampu untuk melawan kekuatan itu. Mereka akan bertekuk lutut dan memintaku untuk mencintainya. Nyi Ayunda pun mengakhiri ceritanya. Lalu, apa yang telah Nyai lakukan setelah memiliki kekuatan itu? Tanya Siti ingin tahu. Aku mulai membalaskan sakit hatiku. Aku membuatnya jatuh cinta, kemudian mereka aku habisi. Apa ada syarat tertentu kepada sang penguasa alam arwah tersebut? Tentu ada. Setiap pemberian pasti harus ada timbal baliknya, kan? Semula aku merasa berat karena harus melayani nafsu iblisnya. Tapi apa boleh buat, dia telah memberikan aku kehidupan baru yang jauh lebih baik. Maksud Nyai? Pada saat-saat tertentu, sang penguasa datang menemui aku. Dia meminta jatah agar aku melayaninya semalam suntuk. Semalam suntuk? Apakah Nyai tidak takut melihat wajah makhluk itu? Tidak, karena dia datang dengan wujud seorang pria tampan yang belum pernah aku lihat di dunia ini. Bagaimana jika aku ingin memiliki ajian itu juga, Nyai? Bisa, asal kamu menerima syarat seperti yang telah aku ceritakan tadi. Lagi pula, aku sudah merasa puas karena dendam dan segala yang aku inginkan sudah terpenuhi. Selain wajahku juga cantik. Aku juga mempunyai sebuah rumah mewah dan harta yang berlimpah. Semua itu aku dapatkan dari laki-laki korban susuk pemikat arwah yang sudah menyatu dalam darahku. Tanpa terasa malam telah kembali tiba. Nyi Ayunda pun terlihat seperti tengah mempersiapkan sesuatu. Siti memperhatikan gerak-gerik wanita parubaya yang berwajah cantik itu. Timbul dalam hatinya untuk memiliki wajah secantik paras Nyi Ayunda. Apapun resikonya, aku harus memiliki ilmu pelet itu. Kalaupun harus melayani sang penguasa alam arwah, Siti membatin. Malam semakin sunyi. Sinar rembulan yang tengah purnama mampu menembus rimbunan pepohonan, sehingga tempat di mana Siti sekarang tinggal terlihat agak temaram. Suara-suara dari puluhan bahkan ratusan serangga malam itu saling bersaut-sautan, seperti kidung malam yang akan menemani sang maut dalam mencari mangsa. Bayangan-bayangan pohon yang bergoyang-goyang terlihat seperti tangan-tangan raksasa yang sedang menari mengelilingi mangsanya untuk dijadikan korban. Dan bayangan raksasa itu kini berdiri tegak di hadapan Siti. Siti terkejut dan segera membuang lamunannya. Ia beringsut menggeser duduknya. Dengan penuh ketakutan dia melihat makhluk itu dengan menutup mata dengan sebelah tangannya. Hahaha. Makhluk tinggi besar itu pun tertawa melihat Siti yang ketakutan. Jangan takut, Cahayu. Aku datang karena panggilan dari muridku, Nyi Ayunda. Aku datang untuk menolongmu, Cahayu. Jangan takut. Mari kita bersenang-senang menikmati hidup yang tanpa ada batasnya. Sang penguasa menarik tangan Siti, sehingga dalam satu kali hentakan saja, Siti sudah berada dalam pelukan makhluk itu. Mungkin ini waktunya. Hati Siti berseru kegirangan, dan makhluk tersebut kemudian membawa Siti ke sebuah kamar. Siti kemudian dibaringkan di sebuah batu altar. Dalam hati Siti yang bertanya-tanya, apakah dia akan diberikan ilmu atau sebaliknya akan dijadikan tumbal bagi Nyi Ayunda. Untuk beberapa saat lamanya perasaan Siti terombang-ambing, sampai akhirnya Nyi Ayunda datang dengan membawa cangkir yang berisi cairan berwarna merah. Nah, minumlah anak manis, kata Nyi Yunda sambil memberikan secangkir itu.
Siti pun menerimanya, namun dalam hatinya masih diliputi keraguan. Ayolah, minum nak. Kamu akan merasakan kehidupan yang lain yang belum pernah kamu alami. Nyi Yunda kembali membujuknya, hingga Siti pun meminum cairan merah itu yang terasa bau anyir, yang tentunya seperti darah. Tidak beberapa lama kemudian, Siti merasakan kalau cairan tadi mulai terasa bereaksi ke seluruh tubuhnya yang terasa panas. Perutnya seperti dirajam oleh ribuan duri-duri tajam. Kepalanya pun terasa pening dan berputar-putar. Akhirnya Siti tidak sadarkan diri dalam beberapa saat. Dan setelah dia membuka matanya, dia mendapatkan dirinya ini berada di atas kasur yang empuk. Matanya memandang dengan rasa tidak percaya kalau kini dia berada di sebuah kamar mewah yang hanya dimiliki oleh para pejabat tinggi negara. Namun anehnya kamar itu terlihat klasik, dengan segala interior dari zaman abad masa lampau yang ia tahu hanya lewat cerita atau dongeng sebelum tidur. Dan lebih takjubnya lagi, ketika ia mengelus lengannya yang terasa halus, dia pun terbangun dari pembaringannya. Dia berjalan menghampiri cermin yang cukup besar. Rupanya benar yang dikatakan oleh Nyi Yunda itu, kalau ramuan dalam cairan tadi telah membuat wajahnya berubah menjadi cantik, bahkan jauh lebih cantik dari wajahnya yang dulu. Siti tersenyum-senyum sendiri. Tanpa sadar, kini di belakangnya ada seseorang yang memperhatikannya. Dari bayangan dalam cermin, Siti melihat seorang pria berwajah tampan tengah memperhatikannya sambil tersenyum. Siti memang terkejut, tapi dia sudah maklum kalau pria tampan itu adalah jelmaan dari sang penguasa alam arwah. "Kamu cantik sekali, istriku," ucap pria di hadapannya dengan suara yang lembut. "Siapakah kakang ini?" tanya Siti meredam ketegangannya. "Panggil saja aku Gentapati." "Oh, apakah kakang memanggilku istri tadi?" "Benar, karena malam ini adalah malam milik kita berdua, dan layaknya pasangan pengantin baru. Malam ini kita habiskan untuk mereguk kenikmatan dunia kita. Apakah kamu sudah siap, istriku?" Dan tanpa menunggu jawaban dari Siti, sosok Gentapati langsung menghampiri Siti. Kemudian ia mendaratkan ciuman-ciuman bibirnya yang panas, sambil melucuti pakaian yang menempel di tubuh Siti, yang kini mulai terbakar gelora birahi, yang sejak lama tidak pernah ia rasakan lagi. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nyi Yunda, kalau makhluk yang kini berwujud sebagai Gentapati akan terus menggempur tubuh Siti yang telah halus mulus itu hingga penghujung malam tiba. Sementara itu di kediaman Bidan Ida, Ramli merasa bingung atas hilangnya kakak iparnya. Dia bertanya-tanya kepada Bidan Ida tentang keberadaan Siti. Kemudian ibu bidan itu pun mengatakan tidak tahu pasti, karena dia sendiri malam itu ya tengah berada di rumah seorang pasien. Ramli duduk tercenung, namun matanya menangkap suatu kilatan cahaya dari sebuah logam. Penasaran, Ramli ini memandangi kilauan cahaya matahari dari pantulan sebuah logam yang berbentuk pipi. Setelah ia mengambil benda itu, yang ternyata sebuah bandul kalung, kemudian dia mengamati benda tersebut. Sepertinya dia tengah mengingat-ingat, dia pernah melihat benda itu dipakai seseorang. Ya, aku ingat sekarang. Bandul ini adalah milik Anwar. Apa mungkin dia yang melakukan penculikan ini? Ramli bertanya dalam hati. "Terima kasih ibu, sepertinya benda ini ada sangkut pautnya dengan hilangnya Siti. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, karena ibu telah banyak membantu Siti di saat orang lain membencinya." "Itu sudah menjadi kewajiban saya, Mas, karena kebetulan saya mengerti tentang ilmu kedokteran. Tapi sayang, saya telah gagal menjaga Siti." "Tidak bu, saya akan mencari tahu siapa orang yang telah membawa Siti." Jawaban Ramli tentu saja membuat Bidan Ida cemas, sebab dia tahu perangai anak muda itu yang dulu selalu membuat onar. Setelah pamit pada ibu bidan,
Ramli pun mendatangi rumah Anwar. Sementara itu Anwar tengah duduk sendirian di teras rumahnya. Wajahnya tampak tegang ketika melihat kedatangan Ramli, namun dia berusaha menutupi ketegangannya dengan menyeruput gelas kopinya, terlebih lagi saat Ramli duduk di sampingnya dan memandangi bagian lehernya. Benar juga apa yang diperkirakan oleh Ramli. Di leher Anwar terdapat rantai kalung tanpa bandul yang biasanya selalu ia pakai. "Tumben, lo kok nggak pakai bandul celurit kalung itu? Bosan ya?" tanya Ramli memancing. Anwar kelihatan gugup, namun ia berusaha untuk bersikap sewajarnya. "Hilang waktu gua renang di sungai tempo hari?" Anwar menjawab sekenanya. "Di sungai? Apa di depan rumah bidan Ida?" Pertanyaan Ramli ini menyudutkannya. "Apa sih maksud lu? Gua bilang hilang ya hilang. Ngapain sih lu maksa gua?" "Ini buktinya. Gua dapat ini di depan rumah ibu bidan. Berarti elu datang entah sama siapa malam-malam kan? Terus elu bawa Siti. Sekarang lu jawab pertanyaan gue dengan jujur. Kemana lu bawa Siti?" "Ya gue gak tahu lah. Lagian gue ngapain bawa dia? Jijik tahu." "Nah saking jijiknya terus elu menculik Siti malam itu kan saat ibu bidan gak ada. Apalagi elu marah saat istri elu didorong sama Siti. Iya kan?" "Ah kenapa elu yang berisik sih? Terus gue mesti gimana? Harus ngaku kalau gue udah nyulik dia gitu?" "Iya gue pengen elu ngaku, biar gue ada alasan buat ngabisin elu." "Sombong amat lu. Dulu orang takut, bukan takut sama elu, tapi segan karena bokap lu. Nah sekarang elu tuh cuma gembel, gelandangan." "Nah justru sekarang karena gue gembel, jadi nggak ada orang lain lagi kan yang larang gue buat ngabisin elu." Sampai di situ Ramli berkata. Tangannya dengan cepat meraih leher baju Anwar, kemudian tubuh Anwar dikencetnya pada dinding. Anwar mengeluh ketika perutnya dihantam lutut Ramli, sehingga kepala Anwar sedikit menunduk. Dan dengan pukulan yang bertubi-tubi, Ramli tidak memberi kesempatan pada Anwar untuk melakukan perlawanan. Tubuh Anwar melorot dan mencium lantai. Dia mengerang kesakitan, dari hidungnya mengalir darah segar. "Ini baru peringatan buat lu. Nanti kalau gua dapat bukti lu terlibat, maka gue gak akan segan-segan buat ngabisin lu. Paham?" Setelah berkata begitu, Ramli meninggalkan Anwar. Namun baru saja dia melangkah, seseorang pria berteriak ketika melihat Anwar yang tertelungkup penuh darah di wajahnya. "Tolong, Ramli ngamuk!" Teriakan orang tadi itu didengar oleh warga yang segera mendatangi tempat itu. Ramli diam sejenak. Dia berpikir tidak mungkin mampu melawan lebih dari 3 orang. Maka tanpa pikir panjang, ia pun mengambil langkah 1000 untuk menyelamatkan dirinya. Mereka tidak mengejar Ramli sebab mereka tahu sifat pemuda anak almarhum Pak Kades. Ramli memang pemuda yang cukup nekat. Maka dengan sepak terjangnya dulu, desa itu cukup disegani desa-desa yang lainnya. Ramli sejak peristiwa kebakaran itu yang menewaskan kedua orang tuanya, kakaknya beserta keponakannya yang masih balita. Ramli merasa hanya Siti, kakak iparnya yang selamat itu, adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun kini Siti telah menghilang entah kemana. Untuk menetap dan juga tinggal di kampungnya sendiri, ia tidak mungkin, sebab tidak mustahil banyak teman-temannya yang dulu selalu bersamanya. Kini mereka akan mencarinya bukan sebagai teman, tapi sebagai musuh yang mungkin saja mereka membela Anwar. Mereka sudah tidak lagi membutuhkan kehadiran kedua orang bekas keluarga Pak Kades yang mereka hormati dulu, Ramli dan Siti. Mereka telah menganggap kedua orang itu adalah sampah. 2 tahun kemudian, seorang gadis remaja terlihat berdiri mematung. Dia tengah memandangi sebuah rumah kecil, rumah ibu bidan Ida. Dia senyum-senyum sendiri, seakan melihat sesuatu yang lucu. Seorang wanita parubaya keluar rumah. Dia adalah ibu bidan yang ramah dan segera menghampiri gadis tadi. "Adik mencari siapa?" tanya ibu bidan pada gadis muda yang memiliki kecantikan wajah teramat sempurna. "Ibu, masa ibu lupa sama aku? Aku Siti Sundari, Bu.
Orang yang telah banyak merepotkan ibu, balas gadis cantik yang ternyata Siti, yang telah lama menghilang dari desa itu. Siti? Siti menantu Pak Kades? Ah, rasanya ibu bermimpi nih. Bukankah wajah Siti telah rusak karena luka bakar? Tapi kamu, Bidan Ida tidak bisa melanjutkan kata-katanya, karena gadis yang ternyata memang Siti itu telah memeluk tubuh bidan yang mulai nampak kurusan. Aku datang, ibu. Aku pergi sebelum sempat mengucapkan terima kasih, belum sempat berbakti untuk membalas kebaikan budi ibu, Siti berkata sambil menitikkan air mata. Melihat gadis itu menangis, ibu bidan ini kini semakin yakin kalau gadis yang sedang memeluknya benar Siti adanya. Ibu bidan Laksana, seorang ibu yang baru melihat anak gadisnya pulang, tergopoh-gopoh membawa masuk Siti dan kemudian menjamunya dengan sambutan penuh kehangatan. Siti baru merasakan hidup kembali setelah sekian lama merasa kalau dirinya sudah mati, karena tidak ada sedikit pun harapan untuk hidup layak sebagaimana orang pada umumnya. Bidan Ida dengan hati yang haru biru menceritakan betapa dia merasa bersalah telah membuat Siti hilang dari rumahnya. Merasa bersalah karena dia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk merawat dan juga menjaganya seperti anaknya sendiri. Dia juga menceritakan kalau Ramli yang merasa kehilangan atas kepergian Siti. Bahkan Ramli ini harus pergi setelah mengajar orang yang telah dianggapnya yang telah menculiknya. Sebenarnya Bidan Ida ini ingin tahu apa penyebab wajah Siti bisa secantik itu, padahal sebelumnya masih banyak luka yang masih mengeluarkan cairan berbau busuk. Namun ia menyimpan pertanyaannya. Ia takut menyinggung perasaan Siti, sebab secara medis bekas luka bakar itu tidak akan bisa hilang kecuali dengan cara operasi plastik yang tentu saja memerlukan biaya yang besar. Dan anehnya lagi, Siti yang sudah berusia di atas 30-an kini menjadi seperti seorang gadis belasan tahun. Dia bukan hanya cantik, namun seperti mempunyai daya magnetik yang kuat. Wajahnya begitu tenang, tapi sorot matanya begitu tajam dan mampu membuat bulu kuduk merinding. Siti pun menceritakan penculikan yang menimpa dirinya malam itu. Hanya saja dia tidak ingin rahasianya terbongkar. Maka dia pun tidak menceritakan kemana mereka membuang dirinya. Dan dia juga tidak ingin menceritakan perihal kejadian yang mungkin oleh Bidan Ida ini tidak masuk akal. Nah, sekarang ibu minta agar kamu menetap tinggal di rumah ibu. Anggaplah ibu ini adalah ibu kandungmu ya. Karena ibu hanya tinggal sendirian, ibu takut menghadapi hari tua nanti. Kepada siapa ibu akan berbagi? Kepada siapa ibu harus bersandar? Kata ibu bidan membujuk. Pandangan mata Siti menerawang pada perjalanannya nanti itu untuk membalas sakit hatinya. Siti sangat bersyukur ternyata Ibu Ida masih mau menerimanya, bukan sebagai bekas tetangga, bukan pula sebagai pasien. Ibu bidan menganggap Siti sebagai anaknya sendiri. Siti menerima ajakan kebaikan Ibu Ida yang merasa takjub dengan kecantikannya. Ibu, aku benar-benar merasa senang kalau ibu mau menerima aku sebagai anak. Aku akan memulai hidup baru sebagai Sundari, bukan sebagai Siti. Karena Siti sudah mati, ucap Siti dengan senyum misterius. Iya, anakku Siti telah mati bersama penderitaan masa lalunya. Sekarang bangkitlah sebagai Sundari, seorang gadis tercantik dan punya masa depan. Jadilah kamu sebagai pelita hidup bagi perjalanan hidup ibu, untuk mengisi hari tua ibu sampai ajal menjemput ibu nanti. Bidan Ida membelai rambut Sundari yang mulai terlihat subur sebatas bahu. Ibu Ida memanjakan Sundari seperti seorang anak kecil. Terkadang dia juga menyuapi Sundari yang merasa risih diperlakukan berlebihan. Sejak kehadiran Sundari di rumah Ibu Ida, banyak orang yang mulai lalu lalang hanya sekedar numpang lewat demi bisa melihat kecantikan Sundari yang mereka kira keponakan Ibu Ida.
Dan Ibu Ida juga sering menjawab sebagai anaknya yang di kampung dan sekarang tinggal bersamanya. Terlebih lagi anak-anak muda yang sengaja datang untuk melihat. Namun setelah bertemu dan memandang gadis itu, mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka terpesona akan kecantikan wajah Sundari ini, yang sengaja dia pamerkan dengan senyuman bibir yang selalu basah. Alhasil pemuda-pemuda itu hanya tertegun seperti orang linglung. Kini Sundari sudah merasa nyaman. Dia sengaja tebar pesona untuk memikat hati para lelaki agar tergila-gila padanya. Sundari sering pergi ke warung yang tidak jauh dari rumah Ibu Ida, penampilan yang sederhana. Hanya dengan celana jeans pendek yang sengaja ia sobek pada bagian depan pahanya agar dapat memperlihatkan betapa mulusnya bagian auratnya itu. Apalagi dia juga mengenakan kaos lengan pendek yang otomatis menonjolkan bagian buah dadanya yang ranum. Dan tidak disangka-sangka, hari itu ia bertemu dengan Anwar. Sebab menurut cerita dari Ibu Ida, Anwar adalah salah satu seorang pelaku penculikan dirinya. Ibu bidan tahu karena Ramli yang menemukan bandul milik Anwar. Maka ia seperti sengaja menunggu Anwar berjalan bareng. Pas langkah Anwar sudah berada sejajar dengannya, Sundari pura-pura terpleset dan jatuh. "Au!" serunya, membuat Anwar yang berada di sampingnya cepat membantunya untuk berdiri. Kesempatan itu dipergunakan dengan baik untuk berpura-pura sakit. "Aduh, lututku!" Sundari meringis sambil mengusap-usap lututnya. Tentu saja itu juga kesempatan buat Anwar untuk bisa menyentuh tubuh halus gadis yang menjadi buah bibir itu. "Coba saya lihat." Anwar menyentuh lutut Sundari yang sebenarnya tidak kenapa-napa. Kini matanya pun melirik pada paha mulusnya yang terpampang dari celana jeans yang bolong. Anwar menelan ludahnya berkali-kali, ingin rasanya dia menyentuhnya. "Jangan cuma dilihat dong mas, dielus gitu biar aku gak sakit." "Oh, iya." Dengan gugup dan juga bagai kerbau dicucuk hidungnya, Anwar pun menurut. Dia mulai menyentuh kulit mulus paha Sundari yang sengaja membiarkannya, sehingga napas Anwar terdengar memburu. Dan ketika mata Anwar bertatapan dengan matanya, Sundari sengaja mengerlingkan matanya sambil tersenyum manis, dan sesekali dia memainkan lidahnya. Hati Anwar dibuat porak-poranda oleh badai asmara yang sengaja dibuat oleh Sundari, hingga perasaan lelaki yang sudah berkeluarga itu lupa segalanya. Dia lupa kalau saat itu ada yang memperhatikannya. "Beruntung banget ya kamu bisa menyentuh gadis secantik dia." Seseorang ibu-ibu sudah berdiri di dekat mereka. Anwar ingin menarik tangannya dari paha gadis di depannya, namun ya begitu sulit. Karena gairah kelelakiannya itu pun telah berkobar dan ada hasrat yang harus ia tuntaskan. Anwar tiba-tiba secara spontan mencium pipi Sundari. Tentu saja Sundari pura-pura berteriak kaget, dan ibu tadi itu menjadi kesal melihat kelakuan Anwar. Kamu sudah gila ya? Main cium anak orang aja kamu. Nanti aku bilangin istrimu baru nyahok kamu. Bisa diulek nanti kamu," kata ibu tadi dengan sengitnya. Sundari pura-pura marah. Dia mendorong tubuh Anwar. Tapi anehnya Anwar ini semakin menggila menciumi pipi dan berusaha melumat bibir gadis cantik itu. Dia seakan sudah lupa diri kalau orang mulai banyak menyaksikan ulahnya yang semakin liar, sehingga dua pemuda terpaksa menarik tubuhnya yang melekat pada Sundari. Jika diperhatikan, ada senyum yang menyeringai dari bibir ranum gadis itu. Ya, Sundari mulai menggunakan kesaktian ilmu pemikatnya, dan Anwar adalah calon korban pertamanya. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang ketiga. Jadi kalian tentunya pasti penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya. Makanya kalian harus tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik.
Jangan lupa pula untuk kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan di part cerita yang selanjutnya juga. Karena kelanjutan ceritanya saya yakin pasti akan sangat seru untuk kita nantikan. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.